Oke, di sela-sela kesibukan pekerjaan, saya selalu menyempatkan untuk membuat konten-konten masih tetap tentang Rohingya. Nah, ini saya baru pulang kerja dan ya karena ada sebagian banyak sih, sekitar tadi ada kayaknya 8 WA ya yang saya terima. Kok nggak ada video hari ini, Mas? Jadi hari ini saya benar-benar sibuk dengan pekerjaan dan ini sekarang sudah selesai. Saya pulang dan ini baru pulang langsung saya sempatkan untuk membuat konten tentang Rohingya. Nah, namun video kali ini bukan membahas tentang Rohingya terkini, tapi saya akan membahas tentang Rohingya di tahun 2015. 2015 dan 2017. Jadi pada tahun 2015 dulu ada yang datang ya. Ya mungkin mereka dulu masih disambut dengan baik karena mereka belum belum ada pergesekan antara masyarakat dengan etnis Rohingya yang datang pada waktu itu. Nah, jadi seperti yang ada di video ini ya, yang saya tampilkan ini, itu tahun 2015 mereka datang disambut dengan baik, diberi rumah ya, dibuatkan rumah ya, walaupun itu adalah kalau bahasa kita itu bedeng ya, rumah yang disekat-sekat dan berbarisan, kalau bahasa saya menyebutnya bedeng gitu. Tapi itu sudah sangat bagus, sudah sangat layak untuk ditempati. Karena sedangkan warga Indonesia sendiri kadang menempati bedeng-bedeng seperti itu harus membayar, ada yang dari 500.000 sampai 1 juta per bulannya. Kalau misalkan di daerah perkotaan, bedeng seperti itu di atas 1 juta untuk per bulannya. Kalau masuk ke pedesaan, kecamatan gitu mungkin masih di kelas 500.000. Itu alangkah enaknya ya, mereka disambut dengan baik, makan diberi, rumah diberi, lalu perabotan rumah tangga mereka pun dikasih semuanya. Dan itu menurut sumber video ini bukan saya mencari sumber sendiri tapi sumber dari video ini, mereka menempati rumah itu sudah tinggal menempati saja, semuanya sudah siap dan semua itu hasil dari donasi warga atau masyarakat Indonesia. Tuh, kurang enak apa? Coba kalau misalkan warga Indonesia itu sadar, masih banyak loh yang membutuhkan donasi dari kalian, membutuhkan bantuan dari kalian. Itu warga Indonesia itu sangat banyak yang masih membutuhkan itu. Seandainya masyarakat Indonesia itu berdonasi untuk membuat sebuah perumahan di suatu lahan yang kosong dan menempatkan mereka-mereka yang tidak punya rumah, yang tidur di pinggir jalan, yang di kolong jembatan, yang ya mereka-mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, ditempatkan di sana, diberi makan, difasilitasi segalanya, mungkin mereka juga akan merasa lebih nyaman, lebih enak hidup di rumah-rumah yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka. Mungkin itu lebih baik daripada harus memberikan kepada Rohingya. Sedangkan Rohingya entah berantah dari mana asal usulnya kita nggak pernah tahu. Nah, itulah yang membuat kecemburuan warga lokal ya, cemburu sosial kepada para Rohingya yang diperlakukan ya selayaknya mereka itu lebih mulia, lebih berharga daripada warga lokal yang sejatinya juga mereka masih banyak yang membutuhkan. Namun di kata-kata terbawah ini saya kok agak sedikit pengen mengkoreksi ya, yang ada 12.000 Rohingya. Jadi mereka dibawa ke Indonesia. Setelah nyampe ke Indonesia mereka itu merasa enak, lalu sanak saudaranya dipanggil untuk ikut mengungsi ke Indonesia. Itu memang benar sih, selama ini kan berdatangan terus menerus, tapi kok jumlahnya di sini ya dituliskan 12.000 Rohingya ya. Tapi saya rasa belum sampai sebanyak itu deh. Tapi nggak tahu kalau mungkin datanya ada yang tertimpa mungkin yang dipublikasikan hanya sekitar 2.000, bisa jadi karena kita tidak tahu jumlah sebenarnya mereka yang ada di seluruh Indonesia berapa. Itu sebenarnya kita nggak pernah tahu data itu.
katanya yang ada di Makassar kemarin diberitakan lebih dari 2000 orang, kita juga nggak bisa mencari data yang pasti. Di Jawa Timur ada beberapa ratus, itu juga kita tidak bisa mencari data yang pasti. Di Aceh sekitar 2000 orang, lalu ditambah lagi yang ada di Sumatera Utara, kita juga nggak bisa dapat data pasti yang sebenarnya mereka itu ada berapa di Indonesia. Kita nggak pernah tahu tentang itu. Ya kemungkinan kalau ada yang menuliskan seperti ini tadi 12.000, itu bisa terjadi, bisa juga tidak. Jadi mungkin yang menuliskan dalam video tadi ada 12.000 hektar, mungkin 12.000 hektar kayak tanah aja ya. 12.000 orang Rohingya yang ada di Indonesia, mungkin dia sudah dapat data dari berbagai sumber, kemungkinan. Dan itu saya bilang seperti tadi, bisa mungkin, bisa tidak, karena kita tidak tahu data yang pasti dan sebenarnya seperti apa. Oke, untuk kabar terkini yang di Aceh Timur, yang di Kuala Pare. Nah itu hingga saat ini tidak ada kan penanganan, tidak dipindahkan, tidak dapat tempat relokasi. Dan itu masih jadi beban masyarakat hingga saat ini. UNHCR pun masih kewalahan, masih kebingungan untuk mencari tempat relokasi yang baru untuk menempatkan mereka. Jadi mereka masih tetap ada di pinggir pantai sewaktu mereka itu terdampar. Bukan di tempat terdamparnya ya, sudah digeser, dipindah ke dekat pemukiman. Bukan di tempat titik terdamparnya, tapi sudah pindah ke dekat ke pemukiman agar lebih mudah untuk dipantau. Namun hingga saat ini belum ada penanganan. Nah tuh, ingat yang masih ada di Cox's Bazar sana, coba kalian lihat tuh video-video tentang saudara kalian yang tidak terurus di Indonesia. Tidak ada lagi tempat di Indonesia. Jadi kalian jangan memaksakan diri untuk terus berdatangan ke Indonesia. Bukan nasib kalian nambah baik, tapi nasib kalian akan tambah semakin buruk. Kalian sudah bayar mahal-mahal dari Cox's Bazar, sewa kapal sampai puluhan juta hingga mendaratlah di Indonesia. Tapi di Indonesia kalian tidak ada tempat. Kami kasihan dengan anda semua yang ada di Cox's Bazar yang belum sampai ke Indonesia. Kita di sini kasihan. Jadi tolong diperhitungkan lagi yang masih ada di Bangladesh. Jangan kalian terus-terusan datang ke sini karena tidak ada tempat lagi untuk penampungan. Jadi gunakanlah uang kalian untuk hidup yang lebih baik di Cox's Bazar sana, di tempat penampungan kalian di Kutu Palong sana, daripada kalian harus membayar mahal-mahal sampai puluhan juta untuk menuju ke Indonesia, sedangkan di Indonesia kalian ditelantarkan seperti ini. Itu jangan sampai kalian terus-terusan berdatangan dan pada akhirnya nanti kalian terlantar seperti yang sudah ada ini. Jadi untuk warga Aceh Timur, kalau bisa ya udah biarkan saja mereka seperti itu. Pertahankan daerah kita, pertahankan tanah kita, jangan sampai ditempati oleh orang-orang asing yang kita belum tahu tujuan mereka itu apa. Biarkan saja mereka terlantar. Kalau memang UNHCR sanggup untuk mengurus mereka, ya biar serahkan ke UNHCR, jangan dikasih tempat. Terserah UNHCR mau bawa mereka kemana, ke negara lain ketiga. UNHCR punya tanggung jawab tentang itu. UNHCR punya dana. Kalau di Indonesia sudah tidak diterima, ya UNHCR harus segera mungkin membawa mereka untuk menuju ke tempat negara lain ataupun ke negara ketiga. Katanya di sini kan transit. Tanggung jawab UNHCR itu. Jadi kalau bisa jangan ada tanah sedikit pun yang dikuasai oleh Rohingya, biar UNHCR yang mengurus masalah ini. Oke, mungkin video singkat kali ini cukup seperti itu dan kita lanjut ke video-video berikutnya.